Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur, saya benar-benar antusias banget buat ngebahas topik ini bareng kalian. Kita bakal ngejembatanin satu jurang besar, yaitu antara teori akademis di balik suksesnya sebuah produk dengan realitas bisnis masa kini yang menuntut semuanya serba berkelanjutan. Pernah nggak sih kalian perhatiin, ada produk baru yang kelihatannya keren banget, tapi gagal total di pasaran. Sementara yang lain, wow, langsung meledak gitu aja. Kenapa bisa gitu? Nah, lewat struktur visual yang udah kita siapin hari ini, kita bakal bongkar habis anatomi dari adopsi produk ini, dan yang paling penting, gimana cara kerjanya kalau kita terapkan di dunia pemasaran hijau atau green marketing. Yuk, kita mulai? Sebagai fondasi, coba kita lihat kutipan dari pakar pemasaran, Schiffman dan Kanuk. Mereka berdua nekenin banget kalau kesuksesan sebuah produk itu sebenarnya bukan cuma soal seberapa canggih barangnya, sama sekali bukan, tapi soal gimana inovasi itu berdifusi atau tersebar luas di dalam sebuah pasar. Ini murni proses komunikasi sosial, teman-teman. Bayangin aja, kalian punya inovasi paling hebat sedunia, tapi kalau nggak ada yang tahu gimana cara masukin produk itu ke rutinitas harian mereka, ya udah, inovasi itu bakal mati kutu di tempat. Sayang banget kan? Oke, ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari memahami definisi inovasi baru, terus lanjut ke karakteristik penentu sukses produk. Setelah itu kita bahas rintangan psikologis dan fungsionalnya, masuk ke 5 tahap adopsi konsumen, membedah konsep pemasaran hijau, dan diakhiri dengan melihat strategi bauran pemasaran hijau. Yuk, langsung aja. Bagian pertama, memahami definisi inovasi baru. Nah, coba kita bandingin dua sudut pandang ini. Perspektif internal perusahaan versus persepsi konsumen. Jauh banget bedanya. Dari kacamata perusahaan, sebuah produk itu udah dibilang baru, asalkan mereka belum pernah produksi sebelumnya. Bahkan, walaupun itu cuma sekedar niru plek-ketiplek dari kompetitor. Tapi pertanyaannya, apa itu menjamin pasar bakal nerima? Ya jelas enggak. Di sisi lain, definisi dari kacamata konsumen jauh lebih realistis. Sebuah produk cuma bakal dianggap beneran baru kalau persepsi konsumen menilainya sebagai inovasi, terlepas dari kenyataan fisik di pasaran. Dan ujung-ujungnya, persepsi konsumen inilah yang jadi pendorong utama laku atau enggaknya produk tersebut. Bagian kedua, karakteristik penentu sukses produk. Ini dia aturan 5 karakteristik kesuksesan yang sangat terkenal. Pertama, keunggulan relatif. Maksudnya, seberapa jauh lebih baik produk ini dibanding pendahulunya. Ibaratnya, keunggulan naik pesawat terbang dibandingin kereta api. Jelas banget kan bedanya? Kedua, kecocokan. Seberapa pas produk ini dengan nilai dan kebutuhan konsumen. Contohnya kayak mesin penjawab telepon digital yang jauh lebih praktis dibanding mesin pita kaset zaman dulu. Ketiga, kerumitan. Ingat, makin rumit dipahami, makin malas orang adopsinya. Keempat, kemungkinan dicoba. Misalnya ngasih sampel produk gratisan biar orang mau icip-icip dulu. Dan yang terakhir, kemungkinan diamati. Seberapa gampang sih manfaat produk kalian dideskripsikan atau dilihat sama orang lain? 5 elemen ini tuh benar-benar resep utama dalam penyebaran inovasi. Lanjut ke bagian ketiga, rintangan psikologis dan fungsional. Poin krusial di sini adalah kita harus jeli misahin antara rintangan fungsional dan rintangan psikologis. Rintangan fungsional itu ibarat hambatan pemakaian yang nyata. Misalnya konsumen harus repot belajar cara pakainya, ada biaya langganan yang terus menguras kantong, atau ada resiko ekonomi kalau ternyata produknya rusak. Udah rugi, ribet lagi. Nah, beda cerita sama rintangan psikologis. Ini mainnya di alam bawah sadar. Konsumen kadang terjebak tradisi lama, seperti nggak terbiasa bayar secara online, atau mereka sekedar takut sama citra negatif kalau barang baru itu terlalu susah dipakai. Jadi mereka milih jalan aman aja. Nah, kalau kita mau inovasi kita diadopsi massal, kedua rintangan ini wajib banget kita beresin. Bagian keempat, 5 tahap adopsi konsumen. Teori brilian dari Kotler dan Keller ini ngegambarin soal 5 anak tangga yang harus dilewati tiap konsumen. Prosesnya bener-bener logis loh. Tangga pertama, kesadaran. Konsumen cuma sekedar tahu kalau barang itu eksis. Lanjut ke tangga kedua, minat. Mereka mulai penasaran, mulai cari-cari info. Terus naik ke tangga ketiga, penilaian. Di sini mereka mulai berimajinasi, ngetes secara mental di kepala mereka tentang manfaatnya. Kalau dirasa oke, mereka naik ke tahap keempat, percobaan. Mereka pakai dulu dalam skala kecil. Dan akhirnya di puncak tangga kelima ada adopsi. Disinilah konsumen mutusin buat pakai inovasi kalian secara penuh dan teratur. Sejauh ini kita udah bahas aturan-aturan akademis yang lumayan kaku soal adopsi produk. Sekarang muncul satu pertanyaan super menarik. Gimana caranya teori penyebaran yang sangat terstruktur tadi itu bisa kita aplikasikan buat nyelesain tantangan modern yang mendesak, yaitu
produk ramah lingkungan. Bagian kelima, membedah konsep pemasaran hijau. Definisi fundamental soal green marketing ini benar-benar bikin kita mikir ulang. Menurut Hawkins dan Mothersbaugh, ini bukan sekedar nempelin klaim hijau di produk akhir. Oh, tentu tidak. Ini adalah keseluruhan proses. Mengintegrasikan kepedulian lingkungan mulai dari bikin strategi awal, di dalam proses produksi pabrik, sampai ke distribusinya. Fokusnya bergeser total nih, bukan lagi cuma mikirin gimana caranya dapat margin untung paling gede, tapi murni fokus pada pelestarian sepanjang siklus hidup produknya. Jadi benar-benar komplit dari ujung ke ujung. Biar lebih spesifik dan nggak cuma jadi jargon, McAware ngerumusin kriteria pasti untuk nentuin apa sebuah produk itu benar-benar hijau. Produk kalian itu resikonya harus super rendah buat manusia dan hewan. Harus meminimalkan kerusakan lingkungan dari pabrik dan proporsional make energinya. Terus, limbah dan kemasan berlebihan harus dipangkas. 100% nggak boleh ada kekejaman pada hewan dan secara ketat menghindari material dari spesies yang terancam punah. Persyaratannya benar-benar nyata dan terukur. Bagian ke-6, strategi bauran pemasaran hijau. Sekarang, yuk kita bedah strategi 4P tradisional lewat lensa pemasaran hijau. Untuk produk hijau, jelas fokusnya nurunin dampak lingkungan. Tapi perhatiin bagian harganya. Sering banget produk peduli lingkungan harganya lebih premium. Dan itu bisa dibenarkan karena bahan materialnya yang ramah lingkungan, ngasih kualitas tinggi dan nilai ekstra buat konsumen. Lalu penempatan, ini bukan sekedar buka toko di mana, tapi kelola logistik pengiriman barang biar aktif, motong emisi dan jejak karbon. Keren banget kan idenya? Terakhir, promosi hijau. Tugasnya mengkomunikasikan semua kebaikan tadi buat ngebangun kredibilitas perusahaan yang kuat. Ngomongin soal promosi dan kredibilitas, ada satu jembatan komunikasi yang super esensial, eco-labeling. Coba bayangin, di tengah lautan produk biasa di supermarket, eco-label ini berfungsi sebagai identitas visual langsung. Alat ini ngebantu banget kita sebagai konsumen buat gampang ngenalin, milih, dan akhirnya percaya kalau produk tersebut emang udah memenuhi kriteria ketat yang baru aja kita bahas. Secara efektif, hal ini benar-benar mempercepat tahap penilaian konsumen di dalam teori adopsi tadi loh. Tentu aja, pelabelan lingkungan ini didukung penuh sama green advertising atau iklan hijau. Buat mengeksekusinya, ada komponen kunci yang nggak bisa dipisah. Iklan harus punya tujuan yang jelas buat mempromosikan citra peduli alam. Kerangka visual dan teksnya harus kuat. Elemen pesannya juga mesti punya tema spesifik yang mendorong respons. Nggak cuma ngobrol manfaat fungsional produk, tapi juga nampilin faktor pendukung yaitu nilai-nilai pelestarian lingkungan. Strateginya benar-benar dirancang buat ngetarget kesadaran konsumen, untuk nuntun mereka ngelewatin 5 tahap adopsi yang udah kita bahas. Wah, kita udah ngelihat betapa rapihnya anatomi dari penyebaran sebuah inovasi dan seberapa detailnya tuntutan di dunia pemasaran hijau. Mengingat besarnya rintangan fungsional dan psikologis yang ada di benak konsumen, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian. Apakah bisnis kalian atau ide inovasi kalian udah benar-benar siap buat masarin seluruh siklus hidup hijaunya dengan transparansi penuh? Karena kalau enggak, sehebat apapun inovasi itu, risikonya gede banget buat gagal berdifusi dan kandas di pasaran. Pikirin baik-baik ya. Terima kasih banyak udah hadir dan menyimak di sesi bedah materi kali ini. Jadikan insight hari ini sebagai bekal inovasi kalian ke depan. Tetap fokus dan sampai jumpa.